أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana Abu Hanafi di seputaran Tarai. Di tempat Ana ada Badan Sosial Kemaslahatan Umat atau BSKM disingkatnya Ustaz. Sekali waktu ada warga yang meninggal, semua fardu kifayah kematian dilakukan oleh pihak BSKM, termasuk menyiapkan makan untuk seluruh anggota keluarga si mayat selama 1 hari, termasuk orang-orang yang ikut membantu menguburkan si mayat. Nah, pertanyaannya Ustaz, pertama, apakah hukum makan bersama di rumah si mayat setelah mayat dikebumikan? Apakah makan bersama di rumah kematian adalah bentuk bersenang-senang dengan kematian? Kemudian pertanyaan kedua, berapa hari setelah mayat dikebumikan masyarakat sekitar menyediakan makan minum untuk keluarga si mayat menurut syariat Islam? Jazakallahu khairan Ustaz. Tabarakallahu fik. Pertama, tentu saja masalah memberikan makan kepada ahlu al-mayyit adalah sunnah thabita dari Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis sahih disebutkan Nabi ketika Ja'far bin Abi Talib meninggal dalam perang Mu'tah, Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan, isna'u li ali Ja'farin ta'aman fa inna qad ja'ahum ma yashghuluhum. Buatkanlah makanan untuk Ali Ja'far, keluarga Ja'far bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala, karena mereka ditimpa oleh musibah yang membuat mereka sibuk, tidak mungkin memikirkan makanan lagi, walaupun mereka masih perlu untuk makan. Dan ini kalau ada di masyarakat kegiatan yang mana bertujuan untuk memberi makan kepada keluarga yang sudah meninggal, keluarga keluar ahli waris yang sudah meninggal, ahli waris dari yang sudah meninggal, maka ini adalah suatu kebaikan. Mudah-mudahan Allah SWT baik secara personal sifatnya individual maupun secara kolektif. Wallahu ta'ala, ini adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan. Yang kedua, masalah dari pertanyaan tadi, mempersiapkan jenazah seluruh fardu kifayahnya, artinya termasuk kafannya, mungkin biaya penguburannya, kemudian ambulan yang dipakai untuk mengantarnya dan sebagainya, diambil dari BSKM tadi itu, atau BKSM itu apa namanya, dari iuran para jemaah. Wallahu ta'ala, saya tidak mengetahui ada yang melarang dari sisi dalil dalam hal ini. Kemudian bila masyarakat sekitar mengumpulkan makanan atau membuatkan makanan untuk keluarga yang ditinggal, termasuk untuk yang menyelenggarakan, apakah boleh makan bersama di tempat orang yang sudah meninggal tersebut? Pertama, masalah makan di rumah mayat itu sendiri, ya, artinya kita makan sendiri, terjadi khilaf juga di antara ulama. Ada yang menganggapnya ini minan niyaha, makan bersama di situ adalah sesuatu yang dianggap tidak dianggap niyaha, sama hukumnya dengan niyaha, yaitu meratab. Meratab adalah perbuatan jahiliyah. Maka dari sisi ini mereka melarang makan di rumah orang yang sudah meninggal, yang bukan keluarganya, Sebagian membolehkan, sebagian ada yang membolehkan, karena berdasarkan sebuah hadis pula bahwa seorang wanita meninggal dan disiapkan makanan, lalu mereka makan di tempat tersebut, wallahu alam, wallahu ta'ala alam. Yang lebih cenderung kepadanya hati kita adalah sebaiknya dihindari untuk makan bersama-sama, karena yang namanya kalau sudah makan bersama-sama itu akan lahir hal-hal yang mungkin orang dalam keadaan bersedih, kita dalam keadaan seperti bergembira, karena yang namanya acara makan itu padahalnya gembira-gembira, ya. Dan saya khawatir, sebagai ulama khawatir bahwa itu justru menambah kesedihan orang yang ini. Kita inginnya menghibur mereka, tapi
kita bercanda, bergembira dan makan bersama. Maklumlah orang yang bukan pemilik atau orang yang bukan ahli waris, tidak pengaruh selera makannya. Jadi melihat orang seperti itu semangat makan, barangkali yang tuan rumah juga akan merasa ini. Wallahu ta'ala dari sisi ini. Maka sebaiknya dihindari, kecuali mereka yang memang tadi terlibat untuk menyelenggarakannya. Tapi secara bersama-sama barangkali ini tidak dianjurkan. Wallahu ta'ala alam, karena memang secara eksplisit Nabi melarang hal tersebut. Dan makanya banyak di antara salaf menganggap bahwa berkumpul bersama-sama dan makan di rumah orang-orang yang sudah meninggal minan niyah. Minan niyah diriwayatkan daripada sebagian sahabat dan juga banyak dari tabi'in. Wallahu ta'ala alam. Adapun setelah sekian hari, baik 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari, 1000 hari, 25 tahun, 50 tahun, wallahu ta'ala alam, kita tidak menemukan contoh yang melakukan itu di kalangan as-salafus salih. Ya, kalau seandainya ini disyariatkan, dan kita tahu bahwa as-salaf itu lebih semangat berbuat kebaikan daripada kita, maka wallahu ta'ala alam, maka tidak ada dalil yang sahih dan sahih dalam hal ini. Yang ada diriwayatkan dari Ubaid bin Umar al-Ansari, tapi riwayatnya adalah mursal, kemudian maqtu atau maqati, mu'dal, rawinya ada yang majhul, diriwayatkan pula daripada Makhul Asy-Syami atau Makhul Asy-Syami dan sebagainya, Sahl bin Kaisan, tetapi juga tidak sabit dengan sanad yang sahih. Kemudian diriwayatkan dari Umar bin Khattab, bukan melakukan, tapi bahwasanya dosa seseorang, baik itu sedekah 1 hari sampai sekian hari dan sebagainya, sampai hari ini juga saya belum menemukan riwayatnya dengan sanad. Hanya disebutkan oleh Imam As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawi lil-Fatawi dan juga dalam kitabnya Syarh As-Sudur, yang juga riwayatnya tidak jelas dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Maka yang seperti ini kan termasuk dalam masalah fikih mimma ta'ummu bihil balwa, sesuatu yang tak mungkin tidak diriwayatkan kalau diamalkan. Karena beda sedikit orang meninggal di masa Nabi, di masa sahabat, tapi tidak diriwayatkan dalam kitab-kitab hadis yang mu'tamad, maka menunjukkan bahwa amalan ini tidak disunnahkan. Walaupun sebagian beralasan, bukankah baca Quran itu bagus? Bukankah menggembirakan orang yang ditinggal? Bagus. Bukankah berziarah ke rumah orang yang meninggal dibolehkan, disunahkan? Ya sunnah. Bukankah tidak ada larangan bersama-sama pergi? Juga tidak ada larangan. Bukankah itu sunnah semuanya? Ya, kita katakan betul bahwa baca Quran itu sunnah. Menyenangkan orang meninggal itu, orang yang ditinggal itu hari itu sunnah. Tidak ada larangan takziah, kecuali ada batasan dan diriwayatkan bahwa takziah itu hanya 3 hari, hanya tiga hari, dan diperselisihkan oleh ulama tentang hadis ini. Nah, kalau seandainya itu sunnah, kenapa dilarang? Kita katakan yang mengatakan bahwa baca Quran itu bagus Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, yang mengatakan bahwasanya menggembirakan orang yang ditinggal itu adalah Nabi kita alaihi salatu wassalam, yang mengatakan bahwa takziah itu dianjurkan adalah Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, sekarang ada enggak Nabi kita alaihi salatu wassalam melakukan apa yang kita lakukan itu? Berkumpul bersama-sama, bawa sahabat, ayo kita tahlilan, ayo kita yasinan, ayo kita apapun yang dibaca, atau ayo kita menghadiahkan Al-Fatihah. Kalau ada dalil sahih dari Nabi, ahlan wa sahlan, insyaallah kita lakukan. Tapi kalau Nabi sendiri tidak melakukannya, dan sahabat tak pernah melakukannya, tabi'in tidak ada melakukan, bahkan imam yang 4 tidak melakukannya, walaupun misalnya berbeda mereka tentang masalah menghadiahkan Al-Fatihah, menghadiahkan Al-Quran, atau menghadiahkan pahala kepada yang sudah meninggal. Dan mazhab Imam Asy-Syafi'i tidak sampai, mazhab Imam Ahmad sampai. Tapi mereka yang memfatwakan sampai itu seperti Imam Ahmad tidak pernah melakukan acara seperti yang kita lakukan itu.
Berarti sampai memang, tapi tidak bisa dijadikan dalil untuk melakukan acara tertentu yang kita buat. Karena Imam Ahmad yang mengatakan itu dan dikuatkan oleh Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, juga tidak melakukan acara seminggu, dua pekan, 40 hari, 100 hari, sebagainya. Berarti kita salah memahami apa yang mereka katakan, atau keliru kita memahami. Nah, ini kaum muslimin dan muslimat mimma ta'ummu bihil balwa, artinya sesuatu yang sudah memasyarakat. Tidak mungkin tidak ada riwayat. Kalau tidak ada riwayat berarti tidak dilakukan. Oleh sebab itu, nah sekarang pertanyaannya, kenapa kita lakukan? Karena kebaikan. Apakah kita lebih baik dari Nabi? Tidak lebih baik. Apakah tidak cukup apa yang dikatakan dan diamalkan Nabi? Kalau tidak cukup berarti agama yang dibalaskan oleh Nabi belum cukup. Padahal Allah sendiri sudah mengatakan al-yawma akmaltu lakum dinakum. Oleh sebab itu Allah Ta'ala alam, yang dilakukan dengan 3 hari menuju hari, 40 hari, 100 hari dan 1000 hari dan seterusnya adalah wallahu ta'ala tidak ada contohnya dalam syariat Islam, dalam sunnah Nabi SAW, walaupun ada sebagian ulama yang menfatwakan itu. Dan kita katakan bahwa yang namanya ulama wallahu ta'ala alam jelas ada yang salah, ada yang benar, dan tetap saja kita merujuk ke Nabi SAW, karena lebih tentram hati kita mengikut Nabi SAW dan para as-salafus salih dibanding dengan fatwa ulama-ulama. Berarti ulama yang tidak paham, kita tidak mungkin menuduh ulama tidak paham, cuman bisa saja pahamnya salah, dan tidak mungkin pahamnya Nabi salah. Nabi yang menganjurkan baca Quran, Nabi yang menganjurkan kita menghibur orang yang sudah meninggal, orang yang ditinggal oleh saudara atau orang tuanya dan sebagainya. Nabi yang membolehkan kita takziah, dan beliau tidak melakukan seperti yang kita lakukan itu. Wallahu ta'ala a'lam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam.